Setelah cukup lama menghilang dari pasar smartphone tanah air, akhirnya Motorola resmi hadir kembali di Indonesia. Lewat produk pertamanya yaitu Moto E3 Power. Ya, smartphone entry level ini siap bersaing dengan smartphone bikinan Tiongkok lain yang udah makin banyak menguasai segmen ini. Ya, meski bukan masuk jajaran smartphone high-end, Moto E3 Power ini punya beberapa hal yang cukup menarik dan jarang ada di smartphone entry level kelasnya. Apa aja itu? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Moto E3 Power. Kembalinya Motorola ke Indonesia itu nggak lepas dari peran Lenovo yang udah jadi pemilik brand Moto sejak 2014 setelah dibeli dari Google. Moto E3 sebelumnya udah rilis terlebih dulu di pasar Amerika dan Eropa. Namun, untuk Moto E3 Power ini hanya rilis eksklusif di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Menurut survei, saat ini makin banyak orang yang makin tergantung dan makin lama natap layar smartphone, termasuk saya sendiri. Seperti namanya, Power, Moto E3 Power mencoba mengisi segmen ini dengan kapasitas baterai yang cukup besar dan jarang dimiliki smartphone sekelasnya, yaitu 3500 mAh. Kapasitas baterai yang besar nggak bikin bodi Moto E3 Power ini kelihatan gendut, apalagi bulky. Tebel sih, tapi ya masih enak aja di tangan. Lakukan desain ciri khas Motorola dan permukaan bodi belakang yang bertekstur rubber tetap bikin bodi smartphone ini nyaman dan gak gampang selip pas digenggam. Tombol power juga didesain bertekstur, yang memudahkan untuk membedakannya dengan tombol volume yang sama-sama ada di sisi kanan. Kalau smartphone entry level bikinan Tiongkok rata-rata udah pakai bodi metal, Moto E3 Power justru masih tetap setia dengan material plastiknya. Bodi plastik emang jauh dari kesan premium, namun bodi smartphone ini tetap kerasa solid, dan material plastiknya nggak kerasa murah. Meski plastik, ada satu fitur menarik dari bodi Moto E3 Power ini. Smartphone ini usung fitur water repellent nano coating, yang bikin bodinya tahan dari tumpahan air atau kehujanan. Tapi Moto E3 Power ini nggak bisa diajak berendam, apalagi dibawa berenang ya, karena emang nggak dukung sertifikasi anti air apapun. Bodi belakangnya bisa dilepas. Selain baterai, ada juga slot 2 SIM card dan 1 microSD yang bisa kamu isi dengan kapasitas maksimal 32 GB. Alih-alih nempatin tombol kapasitif di bawah layar kayak HP kebanyakan, Motorola justru nempatin speaker yang cukup mancing perhatian di bagian depan. Penempatan speaker di muka smartphone ini cukup unik dan buatnya tampil beda. Usung layar 5 inci, tampilan layar Moto E3 Power ini tetap kelihatan tajam dan pekat, meskipun resolusinya cuma SD 720p. Sudut pandang yang luas bikin smartphone ini nyaman banget dipakai buat nonton film, apalagi streaming YouTube dalam format full screen. Namun, pas lagi ngoperasiin menu, layar 5 inci ini terpotong di bagian bawah karena dipakai buat tombol navigasi on screen. Oh ya, tombol navigasi ini nggak bisa diubah-ubah letaknya ya, jadi mesti adaptasi dulu buat yang terbiasa pakai tombol back di kanan. Layar Moto E3 Power lumayan reflektif pas dipakai di bawah terik matahari. Jadi pastiin kamu set auto brightness layarnya ya. Dengan sistem operasi Android Marshmallow 6.0, Moto E3 Power gunakan tampilan antarmuka Android murni, alias nggak dikustomisasi. Menurut saya, hadirnya Android murni kayak gini berdampak bagus, karena nggak berikan beban tambahan pada sistem, dan juga bersih dari bloatware. Android murni berpeluang dapetin update versi Android terbaru, karena vendor nggak perlu repot-repot lagi nyesuaiin dengan UI yang berbeda, seperti halnya di Nexus dan juga Android One. Jadi, apakah Moto E3 Power kamu bakal dapetin update Android Nougat ke depannya? Saat ini cuma Tuhan dan Lenovo yang tahu, namun bukan berarti nggak ada kemungkinan. Konsekuensinya dengan Android Murni tadi, kamu nggak akan nemuin beberapa fitur double tap to wake dan gestur lainnya, seperti yang biasa kamu temuin di smartphone entry level bikinan Tiongkok. Jangankan gestur, tombol restart aja nggak tersedia di UI Android Murni ini. Android Murni itu ibarat rumah yang kosong. Walaupun ngebosenin, tapi bersih, rapi, dan kita bisa bebas masukin apapun yang sesuai selera kita. Ya kalau bosan sama tampilannya, tinggal install aja aplikasi launcher yang banyak banget tersedia di Play Store. Sebagai smartphone entry level, spek hardware Moto E3 Power ini tergolong cupu. Iya, cuma MediaTek MT6735 quad-core, yang clock-nya pun cuma 1 GHz aja. Mungkin sebagian besar dari kalian bakal komplek bilang, ah jelek. Masih mendingan itulah smartphone yang depannya X belakangnya itu loh, yang temannya Batagor itu loh. Tapi kalau udah coba HP ini, Gadgetirs bakal nyesel bilang jelek. Performa Moto E3 Power ternyata nggak sesedih speknya di atas kertas itu. Buka tutup aplikasi,
Pindah-pindah antara aplikasi sambil nungguin chat gebetan yang nggak kunjung dibalas itu berjalan dengan smooth. Dan hampir nggak ada lag yang bikin kesel. Untuk kebutuhan media sosial, Moto E3 Power emang cukup memuaskan. Lalu gimana dengan main game? Lagi-lagi saya harus kasih 2 jempol buat Moto E3 Power ini. Bisa loh main Aspal Extreme dengan nyaman. Ya, selama hampir 20 menit main, saya nggak ngerasain lag apalagi sampai gamenya false close. Padahal kalau dilihat-lihat GPU-nya sih nggak bagus-bagus banget, cuma Mali T720. Ya emang sih, grafisnya nggak sedetail pas saya main di HP dengan layar Full HD. Kalau Moto E3 Power dipaksain pakai Full HD, mungkin main game belum tentu selancar ini ya. Buat foto-foto, Moto E3 Power ini dibekali kamera belakang 8 MP dengan LED flash, yang rasanya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan jepret-jepret harian. Tombol shutternya cukup responsif, namun autofocusnya masih agak lambat pas nguji objek. Tampilan terbuka kameranya kelihatan simpel. Gak banyak mode fotografi yang bisa dieksplor di kamera dengan bukaan lensa f2.2 ini. Mode manualnya hanya bisa atur ISO dengan skala dari 10 sampai 1600. Hasil fotonya cukup bagus untuk ukuran HP entry level. Warnanya natural dan tajam meski masih kelihatan noise kalau di zoom. Oh ya, di malam hari atau kondisi low light, kualitas kamera Moto E3 Power ini masih di bawah rata-rata dan sebaiknya gunakan flash ya untuk membantu tambahan cahaya. Buat selfie, hasil foto kamera depan 5 MP-nya tergolong bagus dengan skin tone yang natural. Beauty mode-nya cukup membantu ngalusin wajah atau saat kamu lagi ngerasa kurang cakep tapi lagi pengen selfie-selfian. Oh ya, jangan buru-buru bergerak atau gerakin kamera beberapa detik setelah ngambil foto selfie supaya hasilnya tetap tajam dan gak ngeblur. Di saat smartphone entry level lainnya mulai berlomba-lomba punya kamera video 1080p, Moto E3 Power justru masih belum move on dari 720p. Begini hasil videonya. Penempatan speaker di bagian depan ini kerasa ideal buat kamu yang sering dengerin musik sambil ngoperasiin smartphone atau cuma sekedar ngeliat playlist lagunya. Keluaran suaranya cukup lantang dan gak pecah meski volume sudah di set maksimal. Kualitas perekaman suaranya juga cukup oke. By the way, semua voiceover dalam video review ini saya rekam pakai Moto E3 Power. Nah, karena smartphone ini nggak punya aplikasi voice recorder bawaan, saya pakai aplikasi pihak ketiga namanya Smart Recording yang diunduh dari Play Store. Menurut kamu gimana hasilnya? Baterai jadi salah satu nilai jual utama Moto E3 Power. Selain removable, baterai lithium-ion berkapasitas 3500 mAh ini mampu menghidupkan Moto E3 Power selama kurang lebih 2 hari dengan pemakaian standar. Screen on time-nya menyentuh angka 9 jam dengan sinyal seluler 4G single SIM. Pemakaiannya untuk main game sesekali, mengakses media sosial secara intens, foto-foto selfie, dan streaming YouTube. Oh ya, ada sedikit bugs di informasi penggunaan baterai ini, terutama di statistik WiFi yang paling lama penggunaannya. Padahal, saya nggak pakai WiFi sama sekali. Dengan daya tahan baterai yang impresif, sekarang saya hampir nggak pernah bawa-bawa powerbank. Malah, Moto E3 Power ini sering dijadiin powerbank sama teman-teman kalau HP-nya lagi pada lowbat. Caranya? Tinggal pasang konektor USB on the go aja. Baterai besar kalau charging yang lama juga jadi masalah. Meski dibanderol dengan harga terjangkau, Moto E3 Power ini udah dukung fast charging. Proses pengisian ulang baterai dari 1% ke 100% butuh waktu sekitar 1,5 jam aja. Dibanderol di bawah 2 jutaan, Moto E3 Power masih jauh dari kata sempurna. Smartphone ini nggak dibekali sensor gyroscope, yang buatnya nggak bisa main game-game VR. Absennya sensor sidik jari juga jadi alasan kenapa orang lebih milih merek Tiongkok sebelah ketimbang Moto E3 Power ini. Kesimpulannya, Moto E3 Power bukan buat gadgeters yang cari HP murah dengan bodi metal dan sensor sidik jari. Dengan baterai badak yang bisa digeber sampai 2 hari, Moto E3 Power lebih cocok buat para pemilik online shop yang mesti melayani pelanggannya setiap saat dan gak harus bolak-balik cari colokan atau ribet nenteng powerbank. Karena HP ini juga bisa diajak hujan-hujanan, Moto E3 Power juga cocok buat wartawan atau driver ojek online yang setiap saat ada di luar dan harus siap bekerja dalam segala kondisi cuaca. Untuk spek lengkap dan link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video review selanjutnya.